Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai ini namanya intip. Ini makanan khas orang-orang yang dulu sering ngintip. Semoga tidak ngintip di neraka ya. Makanan seperti roti bagi orang-orang Jawa tradisional. Kalau tidak punya lauk, kemudian mananak nasi disisakan bawahnya, lalu bawahnya itu diambil dan dijemur, setelah kering digoreng, jadilah intip seperti ini. Dan ini menjadi makanan seperti roti hidup bagi orang-orang Jawa tradisional di kampung. Bahkan dilestarikan sekarang, dibuat intip untuk dijual di pasar dengan rasa coklat, rasa stroberi, rasa keju, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga bicara hari ini, Injil bicara tentang daging roti yang kemudian sungguh-sungguh dikatakan oleh Yesus, "Akulah daging, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia ada dalam aku dan mendapatkan keselamatan." Sebentar, saya ambil teksnya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Yohanes, Injil yang misterius, bicara tentang daging dan darah Kristus. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar di antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam diriku. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku ini benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang telah mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa makan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka sekarang telah mati. Barang siapa makan roti itu, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika mengajar di rumah ibadat. Saudara-saudari yang terkasih, roti hidup, daging dan darah. Saya teringat ketika saya belajar tentang antropologi di suku di daerah Metamani sana, yaitu ketika saya waktu itu bekerja di antara suku-suku suku-suku di Iwaro. Karena di Metamani itu saya baru tahu ketika mewawancara dengan tokoh-tokoh adat, ternyata Iwaro itu nama suku itu sebutan dari orang berteriak, "Iware, Iware, saya laki-laki." Bukan sembarang begitu, tetapi membawa kepala musuh yang sudah dipenggal dan mengatakan, "Iware, saya laki-laki, saya membunuh musuh." Dan itu kemudian menjadi suku Iwaro. Maka kemudian saudara-saudari yang terkasih, banyak cerita-cerita kalau zaman dulu itu kalau ada sesuatu yang berantem, perang, kemudian bisa juga ini cerita-cerita zaman dulu ya, bukan sekarang ya. Saya tidak menjelek-jelekkan suku tertentu, ini suku dimanapun ketika primitif tradisional, mereka itu membunuh musuhnya, mengambil dagingnya, dan memakannya
khususnya hatinya, karena percaya bahwa kekuatan dia akan saya sedot, saya makan, bergabung dengan kekuatan saya. Maka kalau tokoh perang, panglima perang yang dibunuh dan kemudian dimakan dagingnya, disitulah kekuatan panglima perang yang menang perang akan bertambah hampir 2 kali lipatnya dan menjadikan dia orang yang hebat. Itu menurut tradisi antropologi, sosiologi kalau saya bicara atau belajar dulu ketika masih kuliah. Dan kemudian juga tentu saja dari wawancara ketika saya bertugas di daerah Papua, terutama di sepanjang sungai Metamani. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya zaman Yesus pun ada konsep seperti itu yang ditulis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus mengatakan, ini tulisan Yohanes Pembaptis, "Akulah daging dan darah. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mendapatkan keselamatan. Ia akan mendapatkan kebahagiaan bersamaku. Ia akan selalu kulindungi. Aku bersama dia." Bersatu, tentu saja bukan karena berantem perang suku, tetapi bersatu dalam arti kerohanian. Energi Yesus saya makan, saya minum, dan akhirnya menjadi kekuatan bagi saya menghadapi musuh-musuh, yaitu setan, godaan-godaan, dan semua yang menjerumuskan kita dari kehidupan yang mengarah kepada Tuhan dan kebaikan. Saudara-saudari yang terkasih, kanibalisme selalu dipahami suku-suku dulu, dan rupanya Yesus memberikan simbol kanibalisme ini di dalam Ekaristi. Ini perbedaan Ekaristi kita orang Katolik dengan beberapa orang Kristiani. Kalau orang Kristiani yang lain percaya bahwa Ekaristi inilah tubuhku, inilah darahku, sekedar mengenangkan peristiwa perjamuan malam terakhir, peristiwa Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya. Tetapi dalam perjamuan Ekaristi orang Katolik adalah menghadirkan kembali penyelamatan itu. Makan tubuh dan darah Kristus setelah roti dan anggur dikonsekrir, itu sama dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Yesus pada Injil hari ini. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, aku akan tinggal di dalamnya, dan dia akan mendapatkan hidup dan yang kekal. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya sering memberikan semacam pencerahan dari bacaan ini. Darah dan daging Yesus benar-benar makanan dan minuman, dan dari situlah kita memakan dalam Ekaristi dan kita mendapatkan keselamatan. Semoga energi Ekaristi tidak pernah kita sia-siakan. Kita rindu dengan energi itu untuk mendapatkan makanan rohani yang membimbing kita, daging dan darahnya, sampai kehidupan kekal. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.